Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pramadwita dengan NIM 250434146. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keseimbangan pasar. Materi ini merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam aktivitas jual beli. Apa sih keseimbangan pasar itu? Keseimbangan pasar adalah keadaan saat permintaan dan penawaran bertemu pada satu harga dan jumlah tertentu. Kenapa keseimbangan pasar itu penting? Yang pertama, membantu memahami bagaimana harga terbentuk di pasar. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga, membantu pelaku ekonomi mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, menghindari terjadinya kelebihan barang atau sulfur atau kekurangan barang, yaitu kelangkaan. Yang kelima, menjadi dasar untuk menganalisis perubahan harga dan jumlah barang di pasar. Dan yang terakhir, yaitu membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Kesamaan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran ini terjadi pada tingkat harga tertentu yang disebut sebagai harga keseimbangan. Harga keseimbangan terbentuk secara alami melalui proses tawar-menawar dan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Pada harga ini, konsumen bersedia membeli barang sesuai dengan kemampuannya. Sementara produsen juga bersedia menjual barang karena harga tersebut dianggap menguntungkan dan menutupi biaya produksi. Pada titik keseimbangan pasar, tidak terjadi kelebihan barang maupun kekurangan barang. Artinya, seluruh barang yang diproduksi dapat terserap oleh konsumen, dan konsumen juga dapat memperoleh barang sesuai dengan kebutuhannya. Kondisi ini membuat pasar berada dalam keadaan stabil karena tidak ada pihak yang terdorong untuk menaikkan atau menurunkan harga. Namun, perlu dipahami bahwa keseimbangan pasar bukanlah kondisi yang bersifat tetap. Keseimbangan ini dapat berubah apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran, seperti perubahan pendapatan masyarakat, selera konsumen, biaya produksi, maupun kebijakan pemerintah. Hukum permintaan menyatakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Artinya, ketika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut cenderung menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan akan menaik. Hal ini terjadi karena konsumen pada umumnya memiliki keterbatasan pendapatan. Karena ketika harga barang naik, konsumen akan lebih hati-hati dan selektif dalam membelanjakan uangnya. Pembelian menunda konsumsi atau bahkan beralih ke barang lain yang memiliki harga lebih murah namun fungsinya yang hampir sama. Selain dipengaruhi oleh harga, jumlah permintaan juga ditentukan oleh beberapa faktor lain. Faktor tersebut antara lain adalah tingkatan pendapatan konsumen, di mana semakin tinggi pendapatan, maka kemampuan membeli juga semakin besar. Selanjutnya adalah selera atau preferensi konsumen, yang dapat berubah seiring waktu dan tren. Selain itu, harga barang substitusi atau barang pengganti juga berpengaruh, karena jika harga barang substitusi lebih murah, konsumen cenderung beralih ke barang tersebut.
Faktor lainnya adalah jumlah penduduk, di mana semakin banyak jumlah penduduk, maka potensi permintaan terhadap suatu barang juga akan semakin besar. Oleh karena itu, hukum permintaan membantu kita memahami bagaimana perilaku konsumen dalam merespon perubahan harga pasar. Hukum penawaran. Berbeda dengan hukum permintaan, hukum penawaran menyatakan bahwa terdapat hubungan searah antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Artinya, ketika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka produsen akan cenderung meningkatkan jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar. Sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, produsen akan mengurangi jumlah penawaran karena tingkat keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh tujuan utama produsen, yaitu memperoleh keuntungan. Ketika harga pasar tinggi, produsen merasa terdorong untuk meningkatkan produksi karena selisih antara harga jual dan biaya produksi menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika harga pasar rendah, produsen akan menahan produksi atau bahkan mengurangi penawaran agar tidak mengalami kerugian. Selain dipengaruhi oleh harga, penawaran juga ditentukan oleh berbagai faktor lain. Salah satunya adalah biaya produksi, di mana semakin tinggi biaya produksi, maka produsen akan cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Kemajuan teknologi juga berperan penting karena teknologi lebih modern dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga produsen mampu menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Faktor selanjutnya adalah kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, atau peraturan tertentu yang dapat memengaruhi kemampuan produsen dalam memproduksi barang. Selain itu, jumlah produsen yang ada di pasar juga berpengaruh terhadap penawaran karena semakin banyak produsen yang terlibat, maka jumlah barang yang ditawarkan di pasar akan semakin besar. Oleh karena itu, hukum penawaran membantu kita memahami bagaimana produsen merespon perubahan harga dalam kegiatan ekonomi. Interaksi, permintaan, dan penawaran. Permintaan dan penawaran tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi di pasar. Setiap perubahan yang terjadi pada permintaan dan atau penawaran akan memengaruhi harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan mengenai mekanisme pasar. Interaksi antara permintaan dan penawaran biasanya digambarkan dalam bentuk kurva, yaitu kurva permintaan yang memiliki arah menurun atau kurva penawaran yang memiliki arah menaik. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen, sedangkan kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen. Titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran disebut sebagai titik keseimbangan pasar. Titik ini menunjukkan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan, yaitu tingkat harga dan jumlah barang, di mana keinginan konsumen untuk membeli sama dengan kemampuan produsen untuk menjual. Pada titik keseimbangan ini, pasar berada dalam kondisi stabil karena tidak terdapat tekanan untuk menaikkan maupun menurunkan harga. Konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan kebutuhannya, sementara produsen dapat menjual barang tanpa mengalami kelebihan maupun kekurangan stok. Dengan demikian, interaksi antara permintaan dan penawaran menjadi dasar utama dalam terbentuknya harga dan keseimbangan pasar. Kondisi pasar tidak seimbang.
Dalam kenyataannya, pasar tidak selalu berada kondisi seimbang. Keseimbangan pasar dapat terganggu apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang memengaruhi permintaan maupun penawaran, seperti perubahan pendapatan masyarakat, selera konsumen, biaya produksi, atau kondisi tertentu seperti bencana alam dan kebijakan pemerintah. Ketika jumlah permintaan lebih besar dibandingkan jumlah penawaran, maka akan terjadi kelebihan permintaan atau yang disebut excess demand. Dalam kondisi ini, banyak konsumen yang ingin membeli barang, tetapi jumlah barang yang tersedia di pasar terbatas. Akibatnya, konsumen bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi agar dapat memperoleh barang tersebut, sehingga harga cenderung mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan, maka akan terjadi kelebihan penawaran atau akses supply. Kondisi ini ditandai dengan banyaknya barang yang tersedia di pasar namun tidak seluruhnya dapat terjual. Untuk mengurangi persediaan dan menarik minat konsumen, produsen biasanya akan menurunkan harga atau memberikan berbagai penawaran. Perubahan harga yang terjadi akibat kondisi kelebihan permintaan maupun berlangsung hingga pasar kembali mencapai titik keseimbangan, yaitu saat jumlah permintaan dan jumlah penawaran kembali sama. Dengan demikian, mekanisme pasar secara alami akan menyesuaikan diri untuk mencapai kondisi yang seimbang. Contoh keseimbangan pasar. Contoh keseimbangan pasar dapat dengan mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, atau minyak goreng. Barang-barang tersebut merupakan kebutuhan utama masyarakat sehingga tingkat permintaannya relatif tinggi dan cukup sensitif terhadap perubahan kondisi pasar. Sebagai contoh, pada saat tertentu seperti menjelang hari raya atau ketika terjadi gangguan distribusi, permintaan terhadap beras atau cabai biasanya meningkat. Sementara jumlah pasokan yang tersedia di pasar terbatas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan sehingga harga barang tersebut cenderung mengalami kenaikan. Namun, ketika pasokan kembali mencukupi, misalnya setelah masa panen tiba atau distribusi kembali lancar, jumlah barang yang tersedia di pasar akan meningkat. Peningkatan pasokan ini akan mendorong harga untuk berangsur turun karena produsen dan pedagang ingin menjual barang agar tidak menumpuk. Pada akhirnya, harga akan bergerak menuju tingkat yang dapat diterima oleh konsumen dan tetap menguntungkan bagi produsen. Pada titik inilah pasar kembali mencapai keseimbangan, yaitu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Contoh ini menunjukkan bahwa keseimbangan pasar bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah permintaan dari konsumen sama dengan jumlah penawaran dari produsen. Kesamaan antara permintaan dan penawaran ini terjadi pada tingkat harga tertentu yang disebut sebagai harga keseimbangan. Harga keseimbangan bersifat dinamis, artinya tidak selalu tetap dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi seperti perubahan pendapatan masyarakat, selera konsumen, biaya produksi, kemajuan teknologi, serta kebijakan pemerintahan. Setiap perubahan pada faktor-faktor tersebut akan memengaruhi permintaan atau penawaran, sehingga keseimbangan pasar pun ikut bergeser. Keseimbangan pasar memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena berfungsi sebagai mekanisme alami dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Dengan adanya keseimbangan pasar, kegiatan jual beli dapat berlangsung secara efisien,
Produsen dapat menyalurkan barangnya dengan baik dan konsumen dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keseimbangan pasar menjadi penting bagi kita semua, bagi sebagai konsumen maupun sebagai pelaku ekonomi, agar dapat memahami bagaimana mekanisme pasar bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan materi mengenai keseimbangan pasar yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi.